Kata Allah, masukkan ini dengan rahmatku. Dengan masukkan syurganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiang niki wau ngengkel nafsu pundi supaya ditimbang amal ibadah selama 500 tahun ini. Ternyata setelah ditimbang berat rahmati Allah timbang ibadah 500 tahun itu. Setelah demikian masukkan ke dalam nerakaku. Jemaah ingkang hormati, saya sedikit juga menyampaikan tentang masalah rahmat Allah yang mana kulolan panjenengan jelas mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap juga syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan waktu yang saya singkat saya menyampaikan bahwasanya sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Jadi kulolan panjenengan ini insyaallah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena tidak lepas kita ini adalah melakukan suatu pekerjaan yang baik, yang pekerjaan yang soleh, yang insyaallah terjaga dari hal-hal yang menyebabkan kita masuk kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dengan firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Di sini kita harus hati-hati karena kita tidak lepas selalu dikejar-kejar setan atau yang tidak mereka terima kalau kita sebagai hamba Allah yang taat, yang selalu mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi ini hati-hati ya. Saya sudah menyampaikan bahwasanya pernah yang disampaikan para ulama itu takut yang bagaimana? Takut di akhir ayatnya bukan melakukan sesuatu amal yang soleh, takut di akhir hayatnya adalah ketepatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada di antara satu ini riwayat juga yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad Az-Razi dalam berdoa, yang doanya ini sangat ironis sekali. Doanya sangat menyentuh sekali ini. Ya Allah, jika Engkau sediakan pahalamu untuk orang-orang yang taat. Jadi pahala itu tahu disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya pahala itu disampaikan kepada orang-orang yang taat. Untuk mendapatkan pahalamu, maka saya tetap mengharapkan rahmatmu sebagai seorang yang berdosa. Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Nanti ada satu cerita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman Rahimnya ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan itu. Orang-orang yang berdosa pun masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat. Bagi kita yang taat ini adalah ya diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, yang mana di dalam pahala ini sangat dan sangat diperhitungkan, walaupun sedikit katakan seperti kecilnya biji sawi katakan demikian, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat kalau kadang-kadang saat subuh itu ada beberapa teman yang nuwun sewu noto sandal ditoto berpasang-pasangan, kita turun. Kadang-kadang yang semacam itu saya sendiri berdoa, ya Allah, berikan orang yang menyenangkan hati saya ini adalah kebahagiaan lahir batin. Saya doakan itu, ya.
Ya, dari setiap apa yang membantu keadaan kita doakan. Mungkin panjenengan perlu juga mendoakan orang yang sodakoh sekecil katakan biji sawi, orang yang ngatur sandal kita mau pulang itu, kita tidak tahu siapa yang ngatur sandal itu, menghadap ke, kalau dari sana menghadap ke selatan semua. Ya, tidak tahu siapa yang noto itu. Di situ saya berdoa, ya Allah, beri kebahagiaan lahir batin, muliakan orang ini yang menyenangkan hati saya. Saya berdoa itu jam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, doa ini sangat menyentuh. Ada suatu ironis yang mana mereka berdoa, Allah, ya Allah, jika kau sediakan rahmatmu untuk orang-orang yang taat, rahmatmu. Ini maksudnya jika kau sediakan pahalamu, maksudnya bagi orang-orang yang taat, dan kau berikan rahmatmu kepada orang-orang yang berdosa. Mungkin panjenengan sering mendapatkan cerita, gambaran-gambaran orang itu berbuat dosa tapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu hal. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Laid meriwayatkan dengan sanad dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, sabda mengatakan, laqad dakhala rajulun jannata ma amalin khairu kutun. Ono wong sing mlebu swarga niku tanpa amal kebaikan. Lho, gak duwe amal baik kok mlebu swarga. Ini suatu ironis ini. Ya, ini kan. Apa? Pada saat mereka itu qala li ahlihi khina khataratul maut. Tiang niku pesen nang sapa? Pesen nang ahli kuburnya kepada keluarganya. Ida ana mitu fakhrikuni bin nari summa staquni summa daruni fil bakhri wa nisfi bil bakhri. Jadi pesene ngeten. Menene aku mati, ketika aku mati besok iku pesane supaya nopo keluarganya jika saya nanti meninggal dunia dikongkon bakar mayite. Pesene niki yang niki wau menene aku mati suatu saat aku mati bakaran mayitku. Mari dibayar niku mau tumbukan. Dikon tumbuk sing walus mari ngoten napa dikengken naruh sebagian niku separuh abunya niku ditaburkan, separuh di darat, separuh niku di laut. Falamma mata fa'alu dalika. Akhirnya dilaksanakno niku. Dilaksanakno ahli warisnya. Jadi dilaksanakan oleh anak-anak yang merupakan ahli waris niku dilaksanakan. Jadi separuh dari taburno ning darat, separuh ditaburne ning lautan. Akhirnya napa? Wa amarallahu al-barra wal bakhra fa jama'ahu. Akhirnya tanglet niku Allah menyuruh malaikat yang ada di darat di laut itu supaya ngumpulno abunya, dikumpulno. Mari dikumpulno, ditakoni faqala ma khamalaka alal ma sa'na. Apa sing menyebabno awakmu kok berbuat sing kaya ngene iki? Kok sampai awake dikongkon bakar, ahli warisnya dikongkon bakar, mari bakar abunya kurut tumbuk, abunya kurut tumbuk. Napanya bekas balung-balung ini wow dikengen numbuk. Nah wis ditumbuk halus, mungkin kados teng Bali ya nomor, kados teng India ngoten iki. Ditaburaken teng darat, separuh ditabur ning laut. Nah, sing kaya ngoten niku Allah ngetahui akhirnya merintahkan malaikat ngumpulno.
ngumpulno abune sing ngono ngene darat sampeyan dadi sithik. Terus ditakoni niki wau. Faqala ma khamalaka alama donata apa sing membuatmu sampai kamu berbuat demikian? Qala fatuka ya Rabbi. Jawabnya keranten kula niku ajri takut kali Tuhan. Saking ajrine dumateng Allah Subhanahu wa taala ngakali kaya Allah iki gak ngerti padahal tahu sebetulnya Allah tahu karepe hatinya itu. Saking wedine piyambake niki kari Allah Subhanahu wa taala sampai berbuat demikian niku, maka Allah mengampuni baginya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking wedine. Yo niki jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira kula lan panjenengan niku ajrine sama di mana takutnya? Kadang-kadang takutnya lebih takut sampai polisi ditimbang sampai Allah nek teng dalan ini kan nggih kali aturan-aturan yang dimelanggar wedi tapi gak wedi sampai Allah. Kadang-kadang seperti itu kita ini. Takut hal-hal yang masalah kejadian yang di dunia kan jadikan malapetaka daripada takut pada Allah kadang-kadang. Akeh wong wedi mati gak wedi sing gawe mati. Akeh wedi loro tapi gak wedi sing gawe loro. Ati melarat tapi gak wedi sing ngekeki melarat. Nah, ini yang ada di dunia. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr al-As. Rasulullah matur bersabda, saat temene bagi Allah tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah ada ya. Ada pada umat yang sebelum, kata Rasulullah, biyen niku ana umat sadurunge awakmu iku ada suatu kejadian. Ya. Ya. Dalam arti ada orang itu dulu mateni wong jumlahe 99. Mateni wong jumlahe 99. Maru ngoten tiyang niku wau pergi ke pendeta. Dari ke pendeta matur kula pun mateni tiyang katahe 99. Kinten-kinten dosa kula niki tasih saged diampuni menawa. Masya Allah. Pendeta niku mau nyeneni malah. Napa enten jalan kaki kula tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab pendeta, enggak ono. Tidak ada. Kamu berbuat seperti itu, wis keterlaluan mateni wong sampe 99 iku. Gregeten tiang sing mateni tiang 99 gregeten akhirnya pendetae dipateni pisan, jangkep 100. Jenengan pun sering dengar ini. Pateni pisan akhirnya menjadi 100. Akhirnya piyambake karena ada maksud niat tobat mencari lagi pendeta. Ikut matur, pendeta saya sudah membunuh 100 orang. Terus pundi kula tasih saged diampuni napa boten dosa kula niku? Jadi pendeta, kamu sudah melampaui batas keterlaluan. Pendeta merasa tidak tahu, tapi dikatakan apa? Kamu pergi nang desa namanya desa Busro. Di Busro kuno iku penduduke napa?
pendoa api-api ahli ibadah. Nek awakmu sampai ning kono mau, kemungkinan kamu akan taubatmu diterima oleh Allah itu. Di situ ada namanya Desa Busro, sing situ dusun bernama Kafrah. Penduduknya sering maksiat, durhaka. Mana kamu berangkatlah dulu masuk ke dusun Basro nih, wow. Dadak nuwun sewu di perjalanan menuju dusun Basro nih, wow. Dadak mati, jatuh mati. Akhirnya malaikat siksa kali malaikat rahmat gegeran niki rebutan, digawe rebutan. Akhirnya apa? Ada malaikat yang rubah manusia juga disuruh nopo, diperintahkan untuk ngukur, disuruh ngukur. Kira-kira dusun mana yang paling dekat? Kalau yang paling dekat dengan ini ternyata diukur dekat, paling dekat dengan adalah negeri-negeri yang kata, maksudnya dusun Basro. Ini karena rahmat Allah dalam sekitar yang lain, bumi itu geser. Karena dasarnya ini dekat dengan Busro, hanya seujung jari saja dengan rahmat Allah. Akhirnya orang yang membunuh ini adalah dimasukkan dengan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Kisah lain juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada teman-teman sahabat-sahabat termasuk Muhammad bin Amr Qadir niki matur, sak temene ana wong ibadah 500 tahun. Ini ada 500 tahun umure pinten niku. Sudah ibadah 500 tahun. 500 tahun ini di sebuah bukit yang lebarnya itu dan panjang 30 hasta kali 30 hasta. Ini ombo banget ini. Nah, ditempati orang yang sujud selama 500 tahun ini ibadah tenggeriku. Disediani kali Allah setiap hari itu air yang gunung yang dilingkari dengan apa? Lautan yang betul-betul airnya asin, tapi Allah menyediakan di situ itu air tawar cuma hanya 1 driji gini, tapi airnya betul-betul deras. Bahkan di situ sediani setiap hari pohon delima itu berbuah setiap hari, padahal buah delima itu biasanya buahnya 1 tahun sekali. Nah, pada saat hari kiamat nanti mereka itu yang disiapi pada saat hari kiamat, orang yang ibadah 500 tahun ini, maksudnya 500 tahun ini adalah dituruti karpe supaya mereka itu nanti dia meninggal dunia itu dalam keadaan sujud, dan meninggalnya itu mereka supaya tidak menyentuh tanah. Nah, doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, masukkan ini dengan rahmatku, dengan masukkan surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiang niki wau ngengkel nafsu pundi supaya
ditimbang amal ibadah selama 500 tahun ini. Ternyata setelah ditimbang, berat rahmati Allah timbang ibadah 15 tahun, 500 tahun itu. Setelah demikian masukkan ke dalam neraka. Setelah neraka mereka itu teriak-teriak mengakui bahwasanya masuknya orang yang ibadah 500 tahun ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surganya Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal kita itu meninggal karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala mulai syakaratul maut sampai di akhirat betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan wa taqabbalan wa shifaan min batinan. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akshina akibatana fi umuri kulliha wa ajirna bil akhirah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakir wa qalban syakiran wa badanan syabiran wa zatunini fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.